eh, sikap kula dalam pilkada-pilkada. Organisasi kados NU Muhammadiyah itu bukan tidak berpolitik, tapi politik kebangsaan, politik pada tataran ngontrol moral, sanes politik praktis. Politik praktis ini dos pundi berupaya daftar sampai diterima KPU. Terus pundi carane golek rekom teko partai. Terus pundi carane golek ngumpulaken KTP bagi yang calon independen. Terus pundi carane kampanye ben menang. Niku jenenge politik praktis. Nah, sing ngoten niku boten diurusi NU. Dan kados kula mboten oleh wajib milih iki, ngono mboten oleh. Para jamaah sumben milih iki mboten oleh, niku tugase partai. Niku tugase tim sukses. Cuma kiai-kiai punya amanah, mendapat amanah njogo negara lan njogo agama. Amanah pertama njogo negara, ada politik kebangsaan. Kiai-kiai perlu memberikan penjelasan kepada pengurus-pengurus partai, memberi penjelasan kepada pejabat-pejabat dan seterusnya bahwa politik harus dikelola seperti ini, pemerintahan harus dikelola seperti ini. Perjakat dalam musyawarah untuk menentukan orang ini nanti diangkat menjadi sekda, orang ini diangkat menjadi nyun sewu kepala dinas pendidikan satunggalane, itu harus aman dari sisi kebangsaan, ideologinya harus begini bla bla bla. Lah yang diurusi NU ngoten niku untuk menjamin sapa sing mau angkat jangan sampai orang yang akhirnya membahayakan kedaulatan negara. Kalau misalnya ada beberapa calon duduk di sekda, calon duduk di dinas pendidikan, ada 2-3 calon dan ini aman semua, wawasan kebangsaannya saya, tiange soleh padha pintere. Lah sapa sing diangkat niku sanes urusane kiai. Iku full politik urusane bupati kali wali kota. Paham nggih? Barangkali wong jenenge wartawan iki kadang ana mbethike. Ngoten. Diberitakno sing macem-macem wis ora usah percaya. Jadi sikap kula ngoten niku ngawal dari sisi wawasan kebangsaannya, begitu juga kiai-kiai. Nah, misalnya ada calon DPR, ada calon bupati sak teruse, yang kiai tahu itu membahayakan masa depan negara. Kebetulan si calon itu nyun sewu terkait dengan gerakan komunisme. Si calon itu terkait dengan gerakan-gerakan internasional yang kalau dia menang, dia itu patuhnya, loyalitasnya tidak kepada negara Indonesia, tapi kepada negara luar yang mendanai itu. Nah, kalau ada calon yang seperti itu, dan kiai tahu, maka kiai berusaha sekuat tenaga mencegah, jangan itu yang jadi calon. Itu yang kita maksud politik kebangsaan, untuk membantu, mengikhtiarkan, memastikan agar calon yang diusung niku aman bagi NKRI. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentu kiai juga punya cara sendiri. Dos pundi bukan pulan calonnya. Dos pundi bukan pulan calonnya karena membahayakan secara ideologi dan membahayakan secara gerakan internasional. Yang kedua, politiknya kiai-kiai NU itu politik pada tataran moral. Misalipun nyun sewu dari berbagai bukti laporan, ada calon DPR, ada calon bupati, wali kota, dan dia curang dalam keuangan, korupsi, maka kiai berkewajiban menyampaikan ke KPU, menyampaikan ke polisi,
menyampaikan ke Nyun Sewu, KPK, supaya orang ini jangan diproses. Ini loh masalahnya. Lah ngoten niku. Misalnya tiang niku cacat moral, molimo, medok, nyabu satu galane. Kita nggak ingin kalau punya pemimpin kepala daerah koyo ngono morale. Nah, kewajiban kiai lobi ke sana kemari jangan yang kayak begitu yang diterima KPU dalam pendaftaran. Paham ya? Nek tiang niku morale wis oke, terus nggih nggak ada kemampuan, nggak ada pengalaman, wawasan kebangsaan, ideologi berbangsa bernegaranya nggih sampun pun niki monggo sapa sing menang niku urusan politik praktis. Urusane tim sukses kali calon bersama partai pengusung pun kiai boten melok-melok. Andai kiai niku diundang mriki rawuh ndongani paring nasihat, nanti kiai juga rawuh ketika diundang yang lain untuk membuktikan bahwa sedaya niki oleh kiai diberikan nasihat. Jangan salah paham ketika mriki diarani dukung kene. Sok ben ngrene terus diberitakan kiai mencela-mencele gak ngono iku. Karena kiai kepingin memastikan sing iki wawasane bener, sing niki wawasane nggih bener. Dil paham nggih? Perlu kula aturaken sebab sekali lagi kadang orang yang geting kiai, geting ahlu sunnah wal jamaah, geting kalih Nahdlatul Ulama, ngerti nih mekur berita sepotong-potong terus dibuli. Tujuannya untuk menghancurkan kredibilitas ulama. Yang pada akhirnya umat ini nggak percaya ulama, percaya kepada yang lain yang kemampuannya jauh di bawah standar rusak. Ini kemauan.